Kisi-kisi ujian tengah semester atau UTS merupakan sebuah prediksi dari soal yang akan dikeluarkan pada saat ujian tengah semester. Perlu Anda ketahui bahwa prediksi ini tidak mutlak yang akan dikeluarkan. Jadi minimal adalah sesuai pada kisi-kisi itu. Dalam pelaksanaannya bisa juga di situ bisa berkembang. Jadi ketika Anda mempelajari kisi-kisi, itu merupakan minimal. Jadi kalau ada waktu yang lebih, Anda bisa kembangkan lebih luas untuk materi-materi yang tidak ada di dalam kisi-kisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa kisi-kisi dari ujian tengah semester yang akan kita lakukan pada sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, untuk kisi-kisi ujian tengah semester untuk mata kuliah fisika adalah sebagai berikut. Jadi pada intinya materi ini sudah kita sampaikan selama setengah semester, dari awal pertemuan hingga terakhir pertemuan. Yang pertama, untuk yang pertemuan pertama dulu yang perlu Anda cermati dari materi yang pertama itu tentang besaran dan satuan adalah konsep pengukuran besaran. Konsepnya itu seperti apa? Ya, perlu Anda ingat juga di situ ada ketelitian, ya. Ada presisi, ada kepekaan. Nah, presisi itu yang seperti apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Ya. Ketelitian, faktor-faktor yang memberi apa? Dan bagaimana untuk cara meningkatkan ketelitian. Kepekaan juga sama. Kepekaan itu apa? Kalau tidak Anda tahu kepekaan itu apa. Terus yang mempengaruhi dari kepekaan itu apa? Kalau diaplikasikan dalam sebuah alat ukur. Nah, itu alat ukur yang peka itu yang seperti apa? Alat ukur yang A atau yang alat ukur yang B peka. Nah, Anda bisa membandingkan, bisa mengelompokkan, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua masih dengan kaitannya dengan besaran dan satuan, itu besaran turunan, besaran pokok dan besaran turunan. Ya, Anda kuasai. Nah, bagaimana untuk membuat dimensi baik itu untuk besaran pokok maupun besaran turunan. Oke. Berikutnya adalah penyelesaian vektor. Nah, jadi untuk dalam penyelesaian vektor itu kan ada 3 ya, dengan cara grafis, ya, dengan penggambaran, ya, grafis. Dengan grafis itu ada yang segitiga, ada jajaran genjang, ya, ada poligon, ya, macam-macam, ya. Dan juga yang tidak dengan cara grafis adalah dengan cara analitis. Nah, nanti di UTS, ya, nanti kita fokuskan ke yang analitis. Yang untuk sementara yang grafis itu kita abaikan dulu. Kita fokus ke yang analitis. Jadi kalau analitis itu kan dengan menggunakan perhitungan. Ya. Keunggulannya antara grafis dengan analitis itu hasilnya lebih
tepat, lebih presisi yang analitis. Ya, karena ada perubahan sedikit saja itu kelihatan. Tapi kalau yang grafis ini sulit, tergantung dari kecermatan atau skill dari seorang dalam menggambar. Kalau analitis ini tergantung dari alat ukurnya, alat hitungnya. Kalau menggunakan kalkulator ya sekarang sudah canggih-canggih ya. Sehingga dengan menggunakan alat analitis itu lebih valid daripada dengan grafis ya. Makanya di UTS kita harusnya ke analitis. Nah, berikutnya untuk kaitannya dengan gerak ya, gerak dari sebuah partikel. Dalam hal ini kita difokuskan pada gerak lurus yang beraturan ya, gerak lurus yang beraturan. Dan ini hanya khusus untuk gerak yang lurus saja, yang lurus, tidak ada dalam UTS ya, tidak membahas mengenai yang gerak melengkung, melingkar ya. Hanya gerak lurus. Nah, yang jadi penekanan itu adalah bagaimana untuk menentukan jarak, bagaimana menentukan kecepatan, bagaimana menentukan percepatan. Ya, jadi ingat jarak ya, jarak itu bisa dicari dengan vektor tadi. Untuk bagaimana menentukan posisi untuk jarak, posisi ya, jadi posisi. Jadi posisi sebuah partikel, nah itu bisa ditentukan dengan menggunakan vektor. Posisinya di mana? Ya baik itu baik 3 dimensi atau 2 dimensi, 1 dimensi itu sama saja. Kalau ini gerak lurus beraturan garis lurus ya itu 1 dimensi. Apakah itu geraknya searah sumbu X ya, atau sumbu Z atau Z, hanya 1 sumbu saja. Gerak yang lurus beraturan. Ya. Nah, kita cari jaraknya. Jaraknya ya ini kan jarak misalkan X. Ya. Jaraknya dari 0 ke arah X berapa? Misalkan 5 meter atau berapa, nah itu jarak. Nah, untuk mencari kecepatan ya mudah, tinggal diturunkan dari jarak tersebut. Nah, jarak diturunkan. Nah, jadi jarak kalau diturunkan itu adalah kecepatan. Turunan pertama. Ini turunan pertama dari jarak terhadap waktu. Nah, itu adalah kecepatan. Nah, bagaimana untuk mencari percepatan? Ya diturunkan lagi dari kecepatan itu. Ya, jadi turunan pertama kecepatan terhadap waktu itu adalah percepatan. Ini mudah. Anda belajar tentang turunan aja atau derivatif, diferensial. Jadi bisa dikatakan bahwa percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi jaraknya tadi, jaraknya turunan kedua, karena percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan, sehingga percepatan adalah turunan kedua dari jarak, karena kecepatan adalah turunan pertama dari jarak ya, gitu. Nah, Anda cari itu. Nah, ada soal, misalkan ada soal, terus posisinya di mana? Posisinya di mana? Terus kecepatannya berapa? Sebuah partikel yang bergerak itu tadi. Lalu percepatannya berapa? Nah, itu aja. Berikutnya untuk kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Nah, dalam menyelesaikan kesetimbangan benda tegar, nah, itu kan ada urutannya. Tidak bisa langsung serta-merta langsung diselesaikan, kan tidak. Nah, yang pertama adalah ini, penggambaran diagram benda bebasnya. Ya.
Di dalam menggambar benda bebas itu Anda buat ini aja. Anda buat diagram Cartesian sumbu X, lalu Anda gambarkan kondisinya, ke arah gaya-gayanya di mana, tumbuhannya di mana, gitu. Lalu untuk menentukan gaya aksi dan reaksi. Nah, untuk menentukan gaya aksi dan reaksi, ya kalau arahnya tidak searah dengan sumbu X atau sumbu Z, artinya itu miring sudutnya, ya, Anda harus uraikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semua Anda uraikan. Nah, setelah Anda uraikan, Anda kelompokkan yang searah sumbu X itu berapa resultannya. Anda jumlahkan aja. Kalau arahnya ke kanan positif, ya, ke arah ke kiri berarti negatif, ya dikurangkan gitu ya. Anda total ya. Yang Z juga ada total. Nah, sehingga di situ nanti akan ketemu dua gaya ya. Yang pertama arah X dan arah Z. Nah, setelah itu Anda bisa resultankan. Ya. Jadi itu ya kisi-kisi yang kita berikan untuk persiapan ujian tengah semester. Minimal ini minimal. Jadi Anda belajar itu minimal ini. Ya, karena ada kemungkinan ketika UTS itu ada soal-soal tambahan sebagai pengembangan dari kisi-kisi ini. Ya. Jadi ini minimal ya. Jadi kalau ada waktu lebih ya, Anda perdalam materi selain ini, pengembangan selain ini. Ya, jelas ya. Baik. Itu kisi-kisi ya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, saya kira cukup. Selamat menempuh ujian. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.